kali ini kami akan menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas kami di SMP IT Izudin Palembang. Sebelum masuk pada perencanaan dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, kelompok kami melaksanakan tindakan prasikus. Tindakan prasikus sendiri terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik non-kognitif berupa lembar observasi terkait karakteristik dan kebutuhan peserta didik, dan yang kedua yaitu asesmen diagnostik kognitif, di mana kami melaksanakan tindakan pretest yang memuat 5 kemampuan, yaitu kemampuan berpikir kreatif, kemampuan komunikasi, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan penalaran matematis, dan kemampuan pemahaman konsep. Setelah pelaksanaan prasikus ini, kami mengumpulkan informasi terkait hasil dari karakteristik peserta didik, kebutuhan dan kemampuan belajar mereka. Mendapatkan hasil bahwa kemampuan yang mereka miliki masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, maka perencanaan dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini sangat lakukan. Selanjutnya, setelah tahap prasikus dilakukan, kami mulai melakukan siklus pertama. Pada siklus pertama ini, tahapan yang pertama itu adalah perencanaan tindakan 1. Pada perencanaan tindakan 1, hal yang kami lakukan itu yang pertama adalah menentukan capaian pembelajaran, yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan sintaks model problem-based learning, yang keempat adalah menyiapkan bahan ajar dan sumber belajar termasuk media pembelajaran yang akan digunakan, yang kelima adalah membentuk diskusi kelompok. Setelah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan, tentunya akan mengadakan refleksi tindakan 1. Nah, pada tahap refleksi tindakan 1 ini ditemukannya kekurangan sehingga perlu diadakannya tindak lanjut di perencanaan kedua. Setelah melakukan siklus 1, kami melanjutkan ke siklus 2 yaitu perencanaan tindakan 2. Dalam perencanaan tindakan 2 ini merupakan perbaikan dari siklus 1 di mana kami menentukan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, bahan ajar dan sumber belajar. Dan pada perencanaan tindakan 2 kami menggunakan media pembelajaran yang berbeda dari siklus sebelumnya. Setelah dilakukan pelaksanaan dan pengumpulan data, diperoleh hasil bahwa ternyata kemampuan peserta didik di setiap kelas telah meningkat, baik itu kemampuan berpikir kreatif, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan penalaran matematis, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan pemahaman konsep. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa hasil yang diperoleh telah memenuhi kriteria, sehingga pada penelitian tindakan kelas ini kami cukupkan hingga siklus kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengukuran kemampuan berpikir kreatif di kelas 8 Zaid bin Sabit. Berdasarkan hasil pretest pada tahap prasikus menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik di kelas 8 Zaid bin Sabit tergolong sangat rendah. Sehingga kami melaksanakan penelitian tindakan kelas sebanyak 2 siklus. Pada siklus pertama, pembelajaran di kelas ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning, serta menggunakan media pembelajaran berupa poster dan juga lembar kerja peserta didik. Hasil pada siklus 1 menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik masih tergolong rendah meskipun sudah terjadi peningkatan dibandingkan pada tindakan prasiklus. Oleh sebab itu, kami melanjutkan penelitian ini ke tahap berikutnya, yaitu siklus kedua. Pada siklus kedua ini masih sama, pertemuan dilaksanakan sebanyak 2 pertemuan dengan model pembelajaran problem-based learning, akan tetapi media pembelajaran yang digunakan berganti menggunakan PowerPoint dan lembar kerja peserta didik. Pada hasil asesmen di siklus kedua menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik sudah meningkat cukup pesat, sehingga kami menghentikan penelitian kami pada siklus kedua ini. Baiklah, di sini saya akan mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas 8 Zaid bin Sabit. Berdasarkan hasil pretest pada tahap prasikus, terlihat kemampuan komunikasi matematis peserta didik di kelas 8 Zaid bin Sabit tergolong rendah.
pada tahap pelaksanaan cukup sampai siklus kedua. Pada siklus pertama, pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL, serta menggunakan media berupa miniatur kubus dan tabel KWL strategi literasi. Siklus 1 terjadi selama 2 pertemuan. Dalam siklus 1, terlihat kemampuan komunikasi matematis peserta didik masih tergolong rendah, walaupun sudah meningkat dari sebelum terjadinya siklus 1. Kemudian, dilanjutkan pada siklus kedua. Dari segi menambah media pembelajaran yang menarik seperti video animasi, LKPD yang menarik, dan juga PowerPoint, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan atau KKTP. Sehingga pada PTK cukup sampai pada siklus kedua. Baiklah, di sini saya mengukur kemampuan pemecahan masalah di kelas 8 Halimah binti Abi Zuaib. Berdasarkan hasil pretest yang sudah dilakukan sebelumnya pada prasiklus, terlihat bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik di kelas tersebut masih tergolong rendah. Pada tahap pelaksanaan siklus pertama ini, pembelajaran disesuaikan dengan sintaks model Problem Based Learning dan media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa poster dan LKPD. Pada siklus pertama ini terjadi sebanyak 2 pertemuan. Dalam siklus ini dapat dilihat bahwa hasilnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih tergolong rendah dan belum meningkat. Maka dari itu dilanjutkan siklus kedua. Pada pelaksanaan siklus kedua, pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang berbeda, yaitu video pembelajaran dan LKPD. Hasil pada siklus kedua ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik sudah meningkat dari siklus sebelumnya. Maka dari itu, pada penelitian tindakan kelas kali ini hanya dicukupkan sampai 2 siklus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur pelaksanaan PTK di SMP Isudin Palembang. Oke, sebelum lanjut, apa sih definisi PTK itu? Menurut Ari Kunto tahun 2006, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan. Adapun tahap PTK, yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Nah, pelaksanaan PTK yang saya ambil di kelas 8 Fatimah Azahra binti Muhammad SMP IT Izudin. Pada tahap perencanaan, prasiklus telah ditentukan permasalahan melalui pemberian tes asesmen diagnostik soal pretest. Ternyata kemampuan penalaran matematis siswa di kelas 8 Fatimah Azahra binti Muhammad SMP IT Izudin Palembang masih dalam kategori rendah. Pada tahap siklus 1, peneliti menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Yang pertama, pada pelaksanaannya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan model PBL kepada peserta didik. Yang kedua, guru memberikan permasalahan kepada siswa terkait unsur-unsur lingkaran dan juga keliling luas lingkaran. Yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi permasalahan. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang kelima, guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap hasil presentasi. Pada tahap observasi, yang saya amati yaitu mengamati keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil diskusi dan presentasi siswa. Yang ketiga, mengadakan tes formatif untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa. Nah, pada tahap refleksi, yang saya lakukan yaitu menganalisis keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran. Kekurangan yang terjadi karena peserta didik kurang antusias dengan media pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, guru memberikan update media pembelajaran yang menarik. Setelah refleksi pada siklus 1, maka diadakan tindak lanjut yaitu siklus 2. Pada tahap perencanaannya melakukan revisi rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 tadi. Yang kedua, menyiapkan bahan ajar dan sumber belajar yang lebih lengkap. Pelaksanaannya
kedua, memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada kelompok belajar siswa. Observasi yang dilakukan mengamati keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, menilai diskusi dan presentasi siswa. Yang ketiga, mengadakan tes formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Nah, refleksi yang akan dijelaskan yaitu 1. Menganalisis keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2. Yang kedua, menarik kesimpulan tentang efektivitas model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis peserta didik. Baiklah, di sini saya mengukur kemampuan pemahaman konsep di kelas 8 Halimah binti Zuaib. Berdasarkan hasil pretest pada tahap prasiklus, terlihat kemampuan pemahaman konsep peserta didik di kelas 8 Halimah binti Zuaib tergolong rendah. Pada tahap pelaksanaan PTK cukup sampai siklus 2. Pada siklus 1, pembelajaran menggunakan model pembelajaran based learning, serta menggunakan media pembelajaran berupa PPT dan LKPD. Siklus 1 terjadi selama 2 pertemuan. Dalam siklus 1 terlihat kemampuan pemahaman konsep peserta didik masih tergolong rendah. Akan tetapi sudah meningkat dari sebelum terjadinya siklus 1. Karena kemampuan pemahaman peserta didik masih rendah pada siklus 1, dilanjutkan pada siklus 2. Di sini saya menambahkan media pembelajaran yang menarik seperti video, PPT, dan LKPD. Setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, peserta didik diberikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Dari hasil jawaban peserta didik terlihat bahwasanya pada kemampuan pemahaman konsep sudah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Sehingga pada penelitian tindakan kelas untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep cukup sampai siklus 2. Demikianlah pemaparan dari perencanaan dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas kami di SMP Ibnu Sudin Palembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.